Dalam video sebelumnya, aku membahas mengenai pemahaman tentang hukum tarik-menarik beserta fakta-faktanya. Dan dalam video kali ini, aku akan membahas langkah penerapan hukum tarik-menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat seputar rezeki semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini kita membahas tentang langkah penerapan hukum tarik-menarik. Ada 3 langkah dasar penerapan hukum tarik-menarik berdasarkan buku The Secret. Yang pertama, meminta. Yang kedua, mempercayai. Lalu yang ketiga, menerima. Dan dalam pembahasannya akan aku sertai juga dari sumber-sumber yang lain. Kita mulai dari yang pertama, meminta. Beritahu alam semesta apa yang kita inginkan lewat hasrat yang kuat. Bukan hanya sekedar keinginan semata, tapi kita harus memiliki hasrat yang benar-benar menggebu, hasrat yang ngotot, sebagaimana pernah aku jelaskan dalam video yang berjudul Pondasi Keberlimpahan. Hasrat yang kuat ini adalah bentuk bahwasanya kita benar-benar menginginkan hal itu. Dan ini akan mempengaruhi setiap pemikiran dan tindakan kita di masa datang. Dalam langkah awal ini, beranilah dulu untuk meminta. Jangan pernah berpikir apakah kita pantas, apakah kita mampu. Singkirkan dulu semua itu. Beranilah untuk bermimpi, beranilah untuk menginginkan meskipun jauh di luar kemampuan kita pada saat ini. Jadi langkah awal dari penerapan hukum tarik-menarik ini yaitu memiliki hasrat yang kuat dan menggebu. Itulah yang bisa kita tunjukkan kepada alam semesta bahwasanya kita benar-benar menginginkan hal. Kalau dalam agama, meminta ini wujudnya adalah doa. Jadi dalam berdoa pun, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan penuh keyakinan, dan tentunya kita meyakini bahwasanya Tuhan memiliki keberlimpahan yang tiada batas. Dengan meyakini hal itu, pasti kita akan berani meminta apapun yang kita inginkan. Dalam hukum tarik-menarik, meminta juga bisa dilakukan dengan teknik scripting atau menulis mimpi, menulis keinginan atau manifestasi yang ingin kita wujudkan. Tuliskanlah semua apa yang kamu inginkan itu dengan jelas, secara rinci. Lakukanlah teknik scripting ini sesering mungkin. Dan sebaiknya disertai dengan emosi yang kuat pada saat kita menulis apa yang kita inginkan itu. Teknik scripting ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, untuk beberapa mimpi atau keinginan yang besar yang ingin kita tarik di masa yang akan datang, yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang, bisa kita tuliskan di sebuah kertas atau karton yang besar yang bisa kita tempelkan di dinding kamar atau di ruang kerja atau di mana tempat-tempat yang sering kita lihat. Tuliskanlah secara rinci dan jelas apa yang ingin kita tarik dalam kehidupan kita. Dan lebih baik kalau disertai dengan gambar ditempelkan pada kertas itu. Misalnya kalau kita menginginkan sebuah mobil, tulislah di situ, aku sangat bersyukur dan bahagia karena aku sudah memiliki mobil merek ini, tahun ini, dan warna ini. Tulislah di situ secara rinci dan jelas. Begitu juga dengan rumah misalnya. Tuliskan, aku sangat bahagia dan bersyukur sudah memiliki rumah di alamat ini dengan luas sekian, dengan model atau tipe seperti ini. Yang kedua, untuk menarik keinginan atau hajat yang ingin sesegera mungkin kita tarik dalam kehidupan kita. Itu dituliskan di sebuah buku dan kita tulis sesering mungkin, secara terus-menerus. Dan waktu yang terbaik adalah di malam hari menjelang tidur. Tuliskanlah dengan jelas dan secara rinci apa yang kita inginkan. Dan juga disertai dengan perasaan dan emosi yang kuat saat kita menulis apa yang kita inginkan itu. Nah, dalam teknik scripting ini, selain kita menuliskannya dengan jelas dan secara rinci apa yang kita inginkan itu, kita juga harus menulis keinginan itu dengan bahasa yang seolah-olah kita sudah memilikinya. Seolah-olah kita sudah menerima, seolah-olah sudah menikmati apa yang kita inginkan itu. Hindarilah kata-kata semoga, ingin, akan. Gantilah semua kata itu dengan kata sudah. Terima kasih, aku sangat bersyukur, aku sudah memiliki. Tuliskan apa yang ingin kalian wujudkan. Misalnya ingin menarik uang dengan nominal tertentu, tulislah terima kasih, aku sangat bersyukur dan bahagia
aku sudah memiliki uang senilai sekian. Nah, saat penulisan itu, rasakan seolah-olah kita sudah benar-benar memilikinya, sambil membayangkan kemana uang itu akan kita belanjakan, kemana uang itu akan kita pergunakan. Tulislah dengan emosi yang kuat. Kalau kamu sudah terbiasa dengan teknik scripting ini, kamu akan mendapatkan rasa pada saat menuliskan apa yang kamu inginkan itu. Dan rasa itu nggak bisa dijelasin. Mulailah praktek dan lakukan dengan emosi yang kuat dan penulisan secara rinci dan jelas. Lalu yang kedua, mempercayai. Yakinilah secara penuh bahwasanya apa yang kita inginkan itu akan segera terwujud. Apapun yang kita inginkan itu akan segera kita miliki. Berikanlah energi yang powerful secara fokus terhadap apa yang kita inginkan itu. Jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan ada tanda tanya sedikit pun. Karena itu artinya kamu meng-cancel atau membatalkan sendiri apa yang kamu inginkan. Dalam bahasa umumnya, meng-cancel doa, meng-cancel keinginan kita lewat keraguan yang terlintas dalam pikiran kita itu. Makanya saran aku untuk melatih penerapan hukum tarik-menarik ini, dimulailah dengan yang ringan dulu. Sesuaikan mimpi atau hajat yang kita inginkan itu dengan keselarasan otak kita, agar otak kita terlatih untuk tidak meragukan apa yang kita inginkan. Kalau suatu keinginan yang ingin kita tarik itu terlalu tinggi, otak kita berpotensi tidak mempercayainya. Apalagi kalau kita masih baru berlatih dalam penerapan hukum tarik-menarik ini. Nah, ketika otak tidak mempercayai, otak tidak meyakini, dan perasaan mengamini itu, maka itulah yang namanya meng-cancel doa. Dan itu menyebabkan apa yang kita inginkan dan kita tarik itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Sebenarnya ini bukan hukum tarik-menariknya yang tidak bekerja, tapi pemikiran dan perasaan kita lah yang membatalkan hal itu. Jadi intinya jangan ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang ingin kita tarik itu. Yakinilah secara penuh dan total bahwasanya ini pasti akan kita tarik. Ini pasti akan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Lalu jangan pikir bagaimana caranya keinginan kita itu akan datang dalam kehidupan kita, lewat jalan apa. Jangan sempat terlintas pemikiran akan hal itu. Karena kita bisa memulai tanpa apapun, dan jalan itu akan terhubung dengan sendirinya. Alam semesta lah yang akan menghubungkan antara satu dan lainnya, sesuai dengan getaran atas pikiran dan perasaan yang kita pancarkan ke alam semesta. Ini bisa dipermudah dengan afirmasi. Dan ini berkaitan dengan apa yang aku jelaskan sebelumnya, yaitu teknik scripting. Jadi apa yang kita tuliskan tadi, kita afirmasikan secara terus-menerus untuk memanipulasi otak kita seolah-olah kita sudah menikmati, seolah-olah kita sudah merasakan keinginan kita itu sudah terwujud. Afirmasi ini bisa kita lakukan setiap saat. Dan tentunya waktu yang terbaik adalah di malam hari menjelang waktu tidur. Jadi ketika menulis impian tadi, kita lanjutkan afirmasi dan jadikan itu pengantar sampai kita tertidur. Lakukanlah ini secara konsisten. Kalau kamu melakukan afirmasi ini dengan penuh penegasan dan disertai pemikiran yang tidak meragukan sedikit pun, yakinlah apa yang ingin kamu tarik itu pasti akan terwujud dalam kehidupan. Itulah yang sesuai konsep dan keyakinan hukum tarik-menarik. Langkah penerapan hukum tarik-menarik yang ketiga, yaitu menerima. Untuk mempercepat keinginan kita terwujud, bersihkan dulu diri kita dari vibrasi yang negatif, seperti amarah, kekecewaan, penyesalan di masa lalu, luka batin yang belum terobati. Pastikan dulu pikiran dan perasaan kita benar-benar sudah bersih dan benar-benar sudah bisa fokus untuk menjalani kehidupan hari ini, tanpa ada bayang-bayang penyesalan di masa lalu. Kalau kamu sudah bisa merasakan fokus untuk apa yang terjadi pada hari ini, maka mulailah untuk merasa senang, merasa bahagia, dan teruslah untuk merasa seolah-olah semua hal yang kamu inginkan itu sudah benar-benar terwujud. Manipulasilah otakmu dengan rasa syukur secara terus-menerus. Kalau kita sudah merasakan senang, bahagia, dan rasa syukur, saat itu frekuensi kita sudah sama dengan material aslinya, frekuensi benda atau kondisi yang kita inginkan itu. Dan artinya kita sudah menempatkan pada frekuensi yang tepat.
Jadi kita tinggal tunggu alam semesta membuka jalan seluas-luasnya untuk apa yang kita inginkan itu. Alam semesta mengatur dengan menghubungkan antara satu dan lainnya untuk menciptakan sebuah jalan untuk kita menuju apa yang kita inginkan itu. Dan naluri adalah cara alam semesta berkomunikasi kepada kita. Dan disinilah tugas akhir kita, yaitu peka terhadap apapun naluri yang kita rasakan, apapun petunjuk yang terbuka di hadapan kita, jalan yang melintas dalam pemikiran kita. Kalau itu sudah kita terima, maka bertindaklah, segeralah action. Jangan ditunda-tunda, jangan ragu-ragu, karena alam semesta sangat menyukai kecepatan. Nah, terakhir, di luar soal penerapan hukum tarik-menarik, sedikit aku membahas mengenai soal waktu terwujudnya penerapan hukum tarik-menarik ini. Singkatnya, tidak ada buku aturan yang mengatakan tentang berapa lama hukum tarik-menarik ini bekerja. Berapa lama manifestasi itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Karena bagi alam semesta, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, atau bahkan 3 tahun itu sama saja. Ini soal selarasnya pemikiran dan perasaan kita terhadap alam semesta. Jadi kembali lagi, cepat atau lambatnya hal itu terwujud tergantung dari seberapa besar emosi yang kita tanamkan pada pemikiran atau perasaan terhadap suatu keinginan itu. Jadi ini memang benar-benar perlu dilatih. Dan semoga dengan adanya video ini dapat membantu kamu mempermudah dalam langkah penerapan hukum tarik-menarik. Bagi kamu yang sudah memiliki keajaiban dalam penerapan hukum tarik-menarik, silakan komen. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam berkah berlimpah.